Halo, selamat datang di kelas pengantar ilmu hubungan internasional, teman-teman. Selamat datang di HI UGM. Ini adalah kelas pengantar buat Anda semua. Hari ini, secara khusus kita akan membahas tiga hal, begitu ya. Um, kita akan mencoba memahami apa itu HI, gitu ya, apa itu hubungan internasional, terutama dari kehidupan sehari-hari. Terus kita juga belajar memahami apa itu HI dalam disiplin HI gitu ya. Disiplin HI sebenarnya sudah berkembang dan setidaknya kalau kita lihat dari masa ke masa ada dua pandangan mengenai sebenarnya itu apa itu HI. Dan kita akan belajar soal itu dan kemudian nanti kita akan belajar juga mengapa sih belajar HI itu penting. Ketiga hal ini harapannya akan membantu kita setidaknya untuk bisa menjadikan modal buat Anda untuk memahami apa itu HI sebagai disiplin dalam rumpun ilmu sosial sesuai dengan um, CPL gitu ya, target capaian kelas kita pertama. Oke, nah kita sudah menggunakan istilah HI gitu ya. Banyak sekali saya rasa teman-teman ketika um, berkuliah gitu ya tahu program ini dengar kata HI. Tapi HI itu apa sih? Ada yang mau bercerita nggak? Menurut Anda HI itu apa? Apa itu hubungan internasional? Kalaupun ada kata HI, tercetus apa sih di benak Anda? Ada yang mau Masako? Em, ini sih Mas mungkin kayak hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional gitu. Oke, oke. Jawaban yang sangat bagus gitu ya. Teman-teman pastinya ya ketika Anda kuliah HI, Anda membayangkan HI itu hubungan antara negara gitu, antara presiden dengan presiden yang lain, keikutsertaan dalam organisasi internasional. Oke, ada yang lain nggak? HI itu apa sih? Dania, coba. Apa itu Dania? Mungkin hanya ingin menambahkan ke Mas Ako ya Mas, menurutku tuh hubungannya nggak cuman antar negara, tapi entitas-entitas non negara juga gitu, seperti civil society organization, eh, bisnis gitu Mas, macam-macam bisnis, relasi antar bisnis, MNCs, corporations, dan segala macam gitu Mas. Oke, itu jawaban yang sangat menarik juga. Jadi hubungan antar negara, hubungan internasional itu bukan hanya hubungan antar negara, entitas politik gitu, tapi juga hubungan aktor-aktor selain pemerintah gitu ya, seperti bisnis. Dan itu yang terjadi, terutama seiring waktu. Um, tapi tapi di balik itu semua, saya rasa penting juga sebenarnya memahami HI bukan sesuatu hal yang besar gitu ya. Teman-teman yang diskusikan ini kan bercerita HI soal presiden ketemu dengan presiden atau kemudian bisnis besar ketemu bisnis besar gitu ya. Sesuatu yang seakan-akan di luar kita gitu. Nah, saya ingin mengantarkan bahwa HI itu sebenarnya juga bisa berawal dari sesuatu hal yang sangat sederhana, mundane gitu ya. Pertanyaan saya, adakah di antara teman-teman yang makan tempe gitu? Ada nggak? Yang seminggu sekali makan tempe boleh mengacungkan tangan? Seminggu sekali makan tempe, wah ini banyak banget ya, ada 10. Nah, ini yang lebih dari separuh kelas. Ini Anda pencinta tempe. Nah, saya juga penggemar tempe, penggemar berat bahkan. Terima kasih yang sudah mengacungkan tangan. Nah, ini kita tahu tempe itu dari apa? Dari kacang kedelai. Dan kacang kedelai itu betul bisa ditanam di Indonesia, tapi konsumsi kita jauh lebih besar dari kemampuan apa yang bisa ditanam. Sehingga apa implikasinya? Kita impor gitu. Dan kalau kita lihat dari data waktu ke waktu ini trennya sebenarnya makin bergerak. Di awal 2000-an hampir separuh kacang kedelai yang salah satunya menjadi tempe itu ditanam 50%, 50%-nya lagi kira-kira diimpor. Nah, dari waktu-waktu karena kebutuhan kita makin besar, jumlah yang diimpor juga makin besar. Kira-kira sekarang rata-rata 70% dari tempe yang kita makan gitu ya, eh, kacang kedelai yang kita konsumsi itu diperoleh dari impor. Yang mana implikasinya adalah kita harus berhubungan baik dengan negara-negara yang mengekspor gitu ya. Argentina, Amerika Serikat, Brazil gitu. Jadi dari Anda makan tempe aja kita butuh HI gitu ya. Pertanyaan berikutnya lagi, ada nggak di antara Anda yang makan, nah ini apa mahasiswa banget ya, makan mie instan gitu. Boleh mengacungkan tangan, ada nggak yang makan mie instan seminggu sekali?
wah ini kegemaran mahasiswa ya, jadi mahasiswa nggak makan instan kayaknya nggak ini. Oh, lagi-lagi lebih dari separuh. Nah, mie instan ini ceritanya sebenarnya lebih unik dan mungkin lebih tragis gitu. Eh, karena kalau kita lihat mie instan dibuat dari tepung terigu dan tepung terigu ini eh, dibuat dari gandum gitu, dan gandum itu tidak bisa ditanam di Indonesia dalam artian karena iklim yang berbeda. Kita 99% gandum yang kita konsumsi dari tahun ke tahun sampai sekarang nggak ada trennya, selalu impor gitu ya. Dan otomatis kita harus berhubungan baik dengan negara-negara di luar sana. Australia, Ukraina, Kanada, Argentina adalah negara-negara yang mengekspor. Dan kita harus berhubungan baik supaya teman-teman kita semua bisa makan mie instan gitu. Nah, cerita ini sebenarnya jadi pengalaman penting ya, bahwa HI lagi-lagi yang ingin saya tekankan adalah betul, bukan salah ketika Anda memahami HI sebagai hubungan yang di luar sana gitu ya, hubungan politik yang serius gitu. Tapi sebenarnya HI bisa sangat bermulai dari keseharian kita gitu. Dan kalau kita lihat misalkan di sejarah, jelas ada fenomena besar gitu, bahkan perang gitu ya. Salah satu perang yang sangat besar dalam sejarah Cina gitu ya, adalah perang opium, terjadi tahun 1839 sampai 1842. Perang ini sangat membekas dalam sejarah panjang Cina. Walaupun namanya perang opium dan betul memang perangnya itu karena sengketa opium, tapi sebenarnya tidak berawal dari opium gitu. Berawal dari teh gitu. Dan cerita yang sangat unik ini. Kita tahu kolonialisasi menyebarluaskan ya, mempopulerkan barang-barang konsumsi eksotis gitu ya. Salah satunya di awal itu soal rempah-rempah. Tapi seiring waktu itu akhirnya bergeser ke tanaman konsumsi yang lebih yang lain, yakni misalkan kopi dan teh gitu ya, dan gula sebenarnya. Nah, teh ini ceritanya sangat unik. Di awal era kolonialisasi kita tahu teh hanya ditanam di Cina. Kalau sekarang kita mengasosiasikan teh itu dengan Darjeeling, Sri Lanka, dan Assam di India begitu, itu karena pasca proses kolonialisasi. Ada elemen penting sejarah pasca perang opium ini gitu ya. Tapi di awal di era kolonialisasi yang terjadi adalah teh itu sangat diminati dan teh hanya ditanam di Cina. Sehingga Inggris saat itu sebagai negara yang mengonsumsi dan gemar gitu ya, mengkonsumsi teh, mereka akhirnya harus berdagang dengan Cina. Dan Cina saat itu punya karakter yang lebih secluded. Jadi semua barang yang sebenarnya yang dia inginkan, mereka butuhkan, itu bisa diproduksi dan dicukupi di dalam negeri. Sehingga kemudian tidak ada kebutuhan untuk bertukar, gitu ya, bertransaksi dengan Inggris. Kecuali, nah saat itu Cina mengizinkan, oke, berdagang teh, tapi harus ditukar dengan silver saat itu, perak. Anda yakin nggak ekonomi ini bisa berjalan dengan mulus? Menurut Anda gimana? Berjalan dengan mulus atau enggak? Enggak ya, gitu ya. Karena bentuknya adalah karakter dua barang ini sebenarnya beda, gitu. Silver, perak itu produksinya terbatas dan bukan barang konsumsi, gitu. Jadi otomatis silver yang ada di Inggris lama kelamaan akan habis karena replenishment-nya rendah, gitu ya. Tingkat mendapatkan silver lagi itu rendah. Sedangkan teh karena barang konsumsi, ketika ditukar habis pasti. Dan ekonominya akhirnya terjadi defisit gitu ya. Inggris tidak lagi punya silver dan akhirnya mereka harus berpikir ulang apa gitu ya. Yang mereka pikirkan, akhirnya mereka menemukan solusi adalah bertukar dengan barang, sama-sama barang yang sifatnya konsumsi. Jadi barang yang sifatnya konsumsi. Dan kalau kita tahu dalam sejarah, opium jadi barang yang sangat populer gitu ya, karena orang pasti mau. Itu juga sifatnya candu dan dihasilkan banyak di saat di era itu oleh negara jajahannya, yaitu India dan Afghanistan. Sehingga Inggris akhirnya berdagang dan awalnya Cina mau, tapi lama kelamaan Cina sadar gitu ya. Pemerintahan dinasti Qing sadar bahwa ini suatu hal yang buruk karena membuat banyak warganya jadi teler gitu ya, pecandu dan sebagainya. So akhirnya Cina menyetop perdagangannya, jadi tidak boleh
ada perdagangan opium lagi, dan ini membuat Inggris stres betul, karena otomatis dia tidak bisa membeli teh lagi gitu ya, dan akhirnya Inggris protes supaya perdagangan opium itu dibuka. Ketika Cina menolak, pecah perang gitu ya. Dan ini artinya bukan lagi-lagi urusan opium, tapi karena demand, keinginan masyarakat Inggris saat itu uh, mengkonsumsi teh. Jadi sesederhana kebutuhan sehari-hari gitu ya, teh, Anda bayangkan gitu ya, konsumsi sederhana teh gitu bisa berujung pada perang. Ini poin penting itu yang ingin saya sampaikan. Nah, hal yang kedua, topik yang kedua, saya ingin sambungkan lagi, betul HI tadi berawal sebagai ilmu yang high politics, tapi sebenarnya berawal dari hal-hal yang sederhana. Dan seiring waktu, kalau kita lihat pemahaman seperti ini sebenarnya muncul seiring zaman. Dan kalau kita lihat HI sebagai sebuah ilmu, betul memang muncul berkembang seringkali diasosiasikan dengan hubungan politik antar negara. Apalagi kalau kita lihat sejarah ya, um, HI di awal, terutama pasca Perang Dunia Pertama, ada sebuah trauma besar gitu ya, politik global begitu, karena efek Perang Dunia Pertama. Efek Perang Dunia Pertama itu sangat masif karena proporsi jumlah orang yang meninggal cukup besar, di sisi yang lain juga karena teknologi. Untuk pertama kalinya pesawat terbang digunakan sebagai alat untuk perang. Untuk pertama kalinya juga chemical weapons digunakan dan lain sebagainya. Itu membuat trauma yang sangat besar sehingga memunculkan banyak para pemikir yang berusaha untuk merespon itu. Bagaimana supaya perang tidak terjadi lagi. Dan ilmu HI didorong gitu ya, berkembang muncul dalam konteks itu. Bagaimana cara memahami hubungan antar negara supaya konflik tidak terjadi. Dan ini mengkristal menjadi pandangan klasik mengenai HI, yaitu ilmu yang mencoba memahami aspek ekonomi, politik, sosial, tentang relasi antara negara atau dua negara atau lebih. Gitu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, perkembangan HI tidak berhenti di sana, gitu ya. HI sering waktu berkembang, bukan hanya karena ada dua elemen, gitu ya. Satu, sadar bahwa dalam masalah-masalah global seringkali aktornya bukan cuma negara, gitu ya. Ada event-event lain, gitu ya, yang mana sangat mempengaruhi politik global, sangat mempengaruhi hubungan kita, gitu. Tapi sebenarnya tidak dipengaruhi hanya oleh negara. Contoh terorisme, gitu ya. Teroris itu Al-Qaeda itu negara bukan, gitu ya. Mereka bukan negara, sehingga kemudian ada kesadaran bahwa ya kita kayaknya perlu melihat aktor-aktor selain negara. Begitu juga misalkan tingginya harga minyak, gitu ya. Tingginya harga minyak itu bukan sekedar urusan um, negara penghasil minyak, tapi juga um, produsen, gitu ya. Dalam artian pebisnis, gitu ya. Kita lihat di era tahun um, interwar period gitu, antara Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu ada istilah namanya Seven Sisters. Para penguasa pebisnis minyak gitu saat itu nggak banyak gitu ya. Kalau sekarang kan ada banyak, ada Shell, Pertamina, dan sebagainya. Zaman dulu itu sangat sedikit. Mereka bisa membangun oligopoli gitu ya. Mereka bisa membangun jaringan dan memutuskan harga di antara mereka. Dan mereka itu negara bukan gitu ya. Jadi HI mulai berkembang dan sadar bahwa adanya aktor-aktor selain negara. Tadi yang disebut Dani yang juga di sana ya. Jadi HI concerns ini a network among state and activities of citizen and non-state institutions. Itu karena isu pertama. Jadi aktor yang meluas. Di sisi yang lain lagi adalah perspektif gitu. Ini muncul karena ya urusannya nggak cuma urusan perang saja gitu ya. Betul perang jadi elemen penting di awal-awal perkembangan HI karena kondisi perang itu kondisi yang paling mengenaskan gitu ya. Tapi seiring waktu kita lihat juga HI berkembang, isu-isu yang lain mulai ini. Misalkan kalau kita lihat sejarah global,
di awal 50-an 60-an setelah tentu saja Perang Dunia Kedua usai, kesadaran terhadap konflik dan dampaknya pada kesehatan gitu ya. Muncul kesadaran Médecins Sans Frontières, terus kemudian poverty gitu ya, kemiskinan dan sebagainya. So HI itu isunya kemudian meluas. Jadi HI kemudian tidak dipandang sebagai ilmu yang memahami relasi antar negara, tapi juga relasi aktor negara dan non-negara juga dengan berbagai perspektif. Gitu, bukan cuma isu keamanan, tapi juga isu-isu yang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Dari HI yang pentingnya memahami secara sederhana dan dua pandangan besar nih. HI bisa dipandang dari pandangan klasik atau pandangan kontemporer yang lebih sekarang, yang sudah berkembang. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Oke. Mari kita bergerak selanjutnya ya. Terus mengapa kemudian kita perlu belajar HI gitu ya? Saya kasih hint tadi ya. Belajar HI itu penting gitu karena dalam waktu yang cukup lama tadi fokus utama HI itu soal perang begitu. Kita belajar HI di awal era-eranya itu perkembangan HI jelas fokusnya memang untuk mencegah perang, dan saya cerita tadi trauma Perang Dunia Pertama menginspirasi. Dan begitu juga Perang Dunia Kedua sebenarnya ya. Kalau kita lihat karena memang perang sebagai kondisi yang paling destruktif. Kalau kita lihat itu jadi kenyataan real gitu ya, kondisi perang menjadi kondisi yang paling mengancam kehidupan kita, sehingga penting gitu ya. Betul era-era itu. Tapi kemudian setelah itu sebenarnya masalah global tidak berhenti sebenarnya ketika tidak perang begitu ya. Ini penting untuk disadari. Betul fokus utama HI awalnya isunya adalah cara memahami perang dan mencegah perang. Tapi kalau kita lihat HI itu kemudian berkembang karena menyadari kondisi selain perang pun bukan berarti kondisinya baik-baik saja begitu. Ini kalau kita lihat nyambung juga tadi hak keseharian kita gitu ya, cara kita bekerja, cara kita travel, cara kita berkomunikasi itu sangat tergantung pada HI. Penting kemudian mempelajari HI kemudian. Salah satu contohnya misalkan ya Anda bekerja ketika Anda mencari pekerjaan ketika era resesi ekonomi global gitu, itu kan pastinya jauh lebih susah ya daripada saat kondisi ekonomi normal. Ini sesuatu hal yang real, sehingga kemudian akses cara kita travel, cara kita bekerja sangat membutuhkan kerjasama. Kalau negara normal-normal saja begitu, Anda butuh visa, butuh paspor, butuh visa. Tapi misalkan dengan adanya kerjasama ASEAN misalkan, karena ada kesepakatan membuat traveling jadi lebih mudah. Anda bisa pergi ke negara-negara tetangga tanpa perlu punya visa. Perlu tetap punya paspor, tapi nggak perlu visa. Nah, jadi isu terkait dengan HI gitu ya, bukan cuma sekedar perang aja. Kita mikir, dalam kondisi nggak perang pun ada banyak masalah sebenarnya. Contoh yang lain lagi adalah soal bagaimana cara kita trade gitu ya, rules of world trading system. Barang-barang global itu semua terstandarisasi. Dari mana itu terjadi? Ya karena ada kebutuhan untuk mempermudah interaksi dan kemudian menstandarisasi itu semua. Sehingga kemudian barang-barang kita bentuknya kaleng, terus kemudian packaging ya, itu semua terstandarisasi karena HI. Di sisi yang lain juga jelas trade kita akan jadi lebih mudah, misalkan lebih banyak karena tarif yang rendah gitu. Nah ini juga jadi urusan HI gitu ya. Jadi orang bisa jualan mebel murah ke negara lain, jelas butuh hubungan internasional.
Dan elemen yang lain lagi yang menurut saya real itu adalah kondisi pandemi gitu ya. Kita semua dalam kondisi pandemi. Anda kebayang nggak misalkan ketika kita hanya berelasi di antara kita saja gitu ya, nggak ada hubungan internasional. Pandemi ini pasti akan lebih lama usai karena jelas kemampuan teknologi kita misalkan tidak sebagus itu. Butuh kerjasama gitu ya. Vaksin yang Anda peroleh, nah ini lancung deh misalkan di antara Anda ada yang apa vaksin Sinovac Sinovac nggak dari Cina. Ngacung dong kalau Anda dapat vaksin Sinovac. Ini 3, 4, oke. Lumayan banyak, oke. Hampir separuh. Kalau yang vaksin dari um, Pfizer gitu ya, dari negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, ngacung dong, lebih banyak mana? Oke, berimbang ya, kayaknya sedikit lebih banyak yang dapat dari Sinovac. Nah, itu saja menjadi bukti ya bahwa kemudian kesehatan kita sangat bergantung sebenarnya hubungan kita dengan negara-negara tersebut gitu. Dan HI menjadi penting. Masalah global, nah ini elemen penting juga. Masalah global sering kali membutuhkan solusi global juga. Nggak bisa hanya negara-negara tertentu. Nah, ini masalah global, global problems, harus kita sadari sering kali membutuhkan respon yang sifatnya global, alih-alih satu negara. Ini ada pertanyaan nggak? Nah, ini ujung akhir dari kelas ini. Ada pertanyaan nggak dari 3 hal yang kita udah diskusikan? Cara kita memandang HI, terus kemudian apa itu pemahaman HI yang klasik dan yang kontemporer, dan kenapa sih kita perlu belajar HI? Ada pertanyaan dari teman-teman? Wendy, silahkan. Baik, ya. Selamat pagi Mas Fandi. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya. Salah satu aspek yang saya highlight dalam materi Mas Fandi itu berkaitan dengan bagaimana perkembangan HI ini tidak aktor yang terkandung dalam studi bunga internasional ini tidak hanya berkutat pada aktor negara, tetapi juga pada aktor non negara seperti masyarakat ataupun individu itu sendiri. Nah, seringkali yang saya lihat relasi yang tercipta antara aktor negara maupun non negara, khususnya masyarakat, itu sifatnya timpang, Mas Randy. Dan yang ingin saya tanyakan adalah kemudian bagaimana dari relasi yang timpang ini, terutama terhadap aktor negara yang memiliki kuasa yang timpang ataupun inferior, dapat mengakomodasi suaranya dalam konteks internasional itu sendiri, Mas Randy. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana kemudian, kalau kita lihat memang ya dalam praktik hubungan internasional peran negara itu masih sangat besar. Tidak kesepakatan-kesepakatan global misalkan itu mau nggak mau hanya bisa dilakukan lewat negara. Itu yang harus kita akui. Karena memang sistem yang kita punyai saat ini memang sistem politik terutama hukum internasional ya, terutama hukum internasional itu hanya mengikat pada negara. Itu kenyataannya. Tapi menurut saya bukan kemudian berhenti di sana. Nah, ini tren yang harus kita apresiasi. Betul, memang masih tidak berimbang gitu ya. Peran aktor negara masih sangat kecil. Tapi kalau kita lihat sejarah, ada elemen-elemen kecil-kecil gitu yang bisa menunjukkan tren yang positif. Contohnya ini ya. Dan itu representasi dari progres. Contohnya adalah kesadaran untuk tidak menggunakan ranjau darat. Gitu. Ranjau darat itu kan senjata yang sebenarnya jahat dan nakal gitu ya, karena senjata itu harusnya bisa diskriminasi gitu ya, bisa membedakan mana yang target dan bukan. Ranjau darat kan enggak, siapapun yang menginjak dia, anak kecil, orang tua, gajah gitu, dia akan ini. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangan ban terhadap ranjau darat itu didorong oleh aktor negara gitu. Jadi poin saya di sini aktor negara sejarah terutama kalau kita lihat ranjau darat itu network NGO yang kemudian berkumpul dan mendorong, utamanya memang saat itu di tahun 80-an itu berkomunikasi dengan baik dengan Kanada, dan Kanada menjadi salah satu negara yang mempromosikan sehingga kemudian disebut sebagai Ottawa Protocol. Kalau Anda cek sejarahnya Ottawa Protocol itu
mulai dari tahun 80-an NGO berusaha untuk mendorong, dan akhirnya disepakati, negara-negara lain diundang untuk bicara, dan kemudian banyak negara yang sepakat untuk tidak lagi menggunakan raja darat. Dan itu bayangan saya ini ya bukti bahwa satu lagi, global problems often require nggak cuma aksi satu negara aja, nggak mungkin cuma Kanada aja. Di sisi yang lain, bukti juga bahwa aktor negara itu bisa punya pengaruh gitu. Walau memang struktur globalnya masih, memang saya harus akui, hukum internasional, terutama perjanjian-perjanjian internasional, masih harus lewat negara. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk akhir kelas. Sorry, saya harusnya tetap masih share screen. Untuk akhir kelas ini, saya minta teman-teman ikut kuis. Ya, teman-teman akrab nggak dengan Quizizz? Nah, tolong buka Quizizz. Anda bisa nggak buka Quizizz? Code-nya ini. Oke. Teman-teman coba join yang ini sekarang, sebagai quiz akhir kelas. Coba. Aku coba start ya. Yes, silakan. Keren, teman-teman. Ini akurasinya 96%. Oke, saya ini dulu di stop share. Keren. Sebentar, saya matiin dulu. Nah, keren banget, teman-teman. Ini 96%, jadi teman-teman bisa sebenarnya bisa menangkap semua itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Uh, Sehat selalu, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Randi. Makasih Mas. Terima kasih.